Dia mencium perempuan ini mencium kaki Yesus karena dia merasa dosanya banyak. Jadi antara tuan rumah itu yang menjamu Yesus dan perempuan ini yang pendosa itu, yang pertama sekali diampuni adalah orang yang pendosa itu, yaitu perempuan. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, dosamu telah kuampuni. Itu Pak. Jadi bukan orang baik ini orang perempuan ini. Bukan ini dosamu orang telah kuampuni, dosamu telah diampuni, Bang. Bukan telah. Iya. Aduh. Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, jelas dia telah diampuni. Begitu. Tapi yang mengampuni bukan Yesus, Bang, karena perlakuan kepada Yesus, Bang. Perlakuan baik perempuan pendosa tadi kepada Yesus, sehingga diampuni dosa. Yang berkata itu betul, yang berkata betul loh, yang berkata Yesus. Seharusnya perkataan Yesus itu mengatakan begini, dosamu telah kuampuni. Andai kata dia mengatakan seperti itu baru cocok. Iya, dosamu telah kuampuni. Itu Bang. Iya, dia kan ini kita bahas tentang ketuhanan Yesus ya. Tolong dijelaskan di Yohanes 17 ayat 3. Bang Dalbo, saya izin turun ya. Ini sudah isaan di sini. Dilanjutkan yang lain. Iya, siap Pak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba menurut Pak Sagala, coba dijabarkan 17 nomor 3 nih, Pak. Yohanes berapa? Yohanes 17. Ayat nomor berapa? 3, coba nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ya kan? Itu ya? Ya. Lanjut. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Paham ya? Jabarkan, silakan. Yang mempermuliakan Bapa itu, yang mempermuliakan keilahian itu, yang mempermuliakan Allah itu hanya Yesus. Terus? Oke. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata utus di sini bukan antara orang ke orang, antara Bapa kepada anak. Bapa dan kepada anak ini, tunggu dulu. Bapa dan kepada anak ini jangan Anda prediksi antara orang tua kepada anak. Jadi mau Bapak, mau Sagala. Gini ya, dengerin. Yesus mengatakan dirinya dalam keilahiannya adalah Bapa. Yesus mengatakan dirinya dalam dunia ini anak manusia. Paham ya? Anak manusia. Nah, jadi di sini ada berapa orang? Halo, Bang Sagala. Anak manusia itu ciptaan Bapak atau bukan, Bang? Kalau kita adalah dilahirkan, bukan diciptakan. Iya kalau Yesus kan memang tidak dilahirkan dari mana, Bang? Dari sperma, Bang, dari hubungan badan. Yesus itu bukan dari sperma. Loh iya, makanya Yesus itu kan kemudian ciptaan itu, Bang. Enggak ada ciptaan itu, Yesus dilahirkan. Loh iya, dilahirkan tapi bukan dari hubungan badan, Bang. Mohon maaf teman-temanku, saudaraku. Dilanjut dulu ya, dikondusifkan, saya sholat isya dulu. Ya. Jadi bukan Yesus, Bang Sagala, yang ini yang kemudian bisa menebus dosa mengampuni dosa, bukan Yesus tetapi Bapaknya Yesus, Bang. Siapa Bapaknya Yesus? Loh ya siapa? Hidup yang kekal itu mengenal siapa, Bang? Satu-satunya siapa itu, Bang? Definisikan dulu artinya Bapa itu. Ketika Yesus menyebutkan Bapa itu, apa artinya? Loh iya, Tuhannya Yesus kan berarti itu, Bapaknya Yesus. Siapa Tuhan yang kemudian mengutus Yesus ke dalam bumi sebagai utusan. Oke, sebelum ke situ coba ini dulu nih. Coba Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria ya Bapa Allah. Bapa Allah. Bapa Allah. Berarti kan Yesus lahir ini Tuhannya siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya iya dong, dalam wujud manusianya. Iya, enggak berarti Bapak kan, berarti dia utusan kan? Utusan apa artinya dulu gitu loh, biar paham. Loh, gini aja, Bang. Utusan apa artinya? Coba dulu. Apa arti utusan? Nih, coba Bang Amdon. Yang berhak mengampuni dosa itu sebenarnya adalah Bapak atau Yesus, Bang? Yesus.
Loh, Yesus itu kan utusan, Bang. Utusan itu apa artinya? Aduh. Kan makanya utusan itu apa artinya? Apa artinya? Pak, nih ya, gini Pak Sagala, denger ya. Aku bersaksi, satu-satu dulu, ya, Pak. bentar, nih. Oke, Kita bahas dulu. Oke, aku bersaksi. Diam dulu. Nah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sama dengan ayat ini ya. Kalau Pak Sagala mau hidup kekal, Pak Sagala harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Ya kenali sama Bapak, jangan pakai asumsi Bapak. Kenalilah Allah yang benar itu siapa. Iya, siapa yang saya kenali? Saya kenali itu adalah Yesus. Bapak ini keliling ini Bapak masih bodoh juga. Allah yang benar itu Allah yang mengutus Yesus. Bapak yang mengutus Yesus. Apa arti utusan? Apa arti utusan? Bapak, kalau seorang Bapak nih sekarang saya suruh beli rokok nih, Bapak nyuruh itu, Dek beli rokok nak. Terus Bapak itu sekarang menyuruh orang itu utusan bukan? Untuk membeli rokok, saya tanya sekarang. Bapak manusia, yang Bapak suruh manusia juga. Iya, sekarang Pak Abdon nih punya anak, disuruh beli rokok. Anakku Sagala kecil, tolong beli rokok. Kan diutus tuh sama Bapak suruh beli rokok. Apakah Sagala itu juga Bapak? Tidak, karena manusia kan. Kok ya sama itu Bapak, karena otak Bapak ini gimana udah keliling-keliling ke komal-komal tapi masih bodoh juga. Bodohnya dipelihara, bingung saya jawabnya. Gini ya, manusia antar manusia toh Pak. Sekarang apakah Allah itu manusia? Allah bukan manusia, Pak. Yang manusia itu utusan ciptaan, Pak. Satu-satu ya. Ini kan antara bapak manusia dengan anak manusia, anaknya manusia. Sekarang ini kita lompat dulu lah, pindahin dulu antara Allah dan Yesus. Yang saya tanya, apakah Allah itu adalah manusia? Jawab dulu. Allah bukan manusia sesuai dengan Yohanes ayat 5 nomor 37. Betul, berarti Allah itu adalah ruh. Ayo. Ya kan? Kok Allah ruh? Dari mana Allah adalah ruh? Bukan. Allah adalah ruh. Dari mana Allah baca ruh? Tadi kan sudah saya kasih kalau di Kristen Allah adalah memang ruh. Aduh, dari tadi dalilnya sudah saya kasih tahu, pada kemana sih? Tidak. Dalilnya tidak ada itu pada itu. Jadi ruh berfirman. Ruh berfirman. Kalau Allah adalah ruh berfirman. Nah, iya dong, Allah itu roh, Allah itu firman. Jadi roh itu berfirman. Roh itu berfirman. Roh itu berkata-kata. Ya iya dong, gimana sih kamu? Terus nggak berkata-kata nggak bisa dong. Allah sama dong. Apa Abdul dengan Yesus itu sama-sama manusia kalau begitu narasinya. Gini ya. Berarti Allah yang Abdul dengan Yesus itu sama-sama manusia, begitu dalilnya. Gini ya, dengerin dulu. Allah yang tidak dapat dilihat adalah dalam wujud rohnya, dalam ruh. Kamu tidak bisa melihat Allah dalam keilahiannya, dalam ruhnya. Tetapi kamu bisa melihat Allah itu ketika kamu melihat wujudnya, yaitu adalah Yesus. Sebab apa? Ada tertulis, melihat aku, melihat Bapa, melihat aku, melihat Allah. Oke? Iya, mana Pak. dalilnya mana? Tapi kan di dalam diri Yesus kan ada roh, Pak. Berarti sama dengan melihat Allah, Pak. Yesus itu adalah Allah sendiri kan? Kan di dalam Yesus, di dalam tubuh Yesus ada roh, Pak. Iya, ada Bapa. Ya benar, roh itu adalah Allah, roh itu adalah Bapa dalam kamu. Iya, Bapak bilang tadi roh itu tidak bisa dilihat. Ini kan wujudnya adalah Yesus, Pak. Gini ya, di dalam Quranmu juga tertulis, biar kamu pahami, biar jangan ditentang. Ketika Rohul Kudus yang namanya Jibril menampakkan diri kepada Maryam dengan menampakkan kepada Maryam dengan manusia yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna. Itu roh. Ketika Jibril itu tidak memperlihatkan wujudnya, tidak satu pun bisa melihat ruh. Oke? Iya, catatannya ini tapi roh Jibril di sini adalah malaikat, Pak. Roh di sini adalah ciptaan malaikat. Sedangkan Tuhan itu bukan roh, Pak. Ini kan Tuhan itu adalah zat. Kemudian menciptakan roh. Saya ambil roh itu bisa berupa malaikat Jibril, Rohul Kudus, yang kemudian diutus oleh Allah kepada Maryam, yang kemudian berwujud sebagai manusia yang sempurna, menyatakan bahwa
nanti akan lahir dari kandungan kamu Nabi Isa. Kan seperti itu kalau di Al-Quran. Ya, jadi saya ambil konteks dalam Al-Quran masalah ruh. Loh ya, sebentar Pak. Jangan melebar dulu Pak. Tadi diskusi Anda yang pertama itu membahas tentang pengampunan dosa. Mari kita bandingkan antara ajaran atau di kitab Bible Bapak dengan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran jelas Pak, yang mengampuni dosa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan tidak ada Bapa, tidak ada Yesus Pak. Satu-satunya yang pengampun dosa itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Bapak akan minta ayatnya tadi, sebutkan, tunjukkan di mana ayatnya. Itu di surah Az-Zumar ayat 53. Barangkali ada teman-teman yang bisa membukakan di sini datanya, Bang Dablo, Bang Host. Surah Az-Zumar atau surah 39 ayat 53. Bang Dablo, Bang Host bisa membukakan, Bang? Atau saya bacakan di sini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama siapa dia ngomong? Sama siapa dia ngomong? Ya sama dengan siapa? Sama siapa dia umatnya? Kepada umatnya. Kalau mau tambahan lagi ayat-ayat tentang pengampunan dosa itu ada Pak di surah kepada umat yang siapa? Gini loh, ini kan ceritanya kita di dunia ini ya. Iya. Yesus dalam dunia ini, Allah hadir ke dunia ini, dia bisa mengampuni dosa. Ketika Anda compare ke situ, siapakah yang diampuni Allah itu? Ya seluruh umatnya, orang Pak. yang bertaubat. Orang yang kecuali bertaubat. orang yang berdosa syirik. Kecuali orang yang berdosa syirik, seperti misalnya menyekutukan Allah, membuat ilah-ilah lain selain Allah. Itu dosa syirik, Pak. Apakah berhadapan dengan manusia hanya sebatas firman saja? Ini kan langsung kepada firman Allah itu sudah nyata Pak, tidak bisa dirubah lagi. Itu dari wujud perkataan Allah itu Pak, langsung. Jadi Allah tidak usah menampakkan dirinya sebagai apa yang serupa dengan makhluknya yang sejenis. Kalau Allah berupa makhluk itu bukan kekal namanya Pak, bukan Allah namanya. Iya, karena itu sifat Allah, salah satunya sifat Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, tidak pernah serupa dengan yang baru, dengan ciptaannya. Yang saya maksud, yang saya maksud kepada siapakah mengampuni dosa kepada orang, siapakah itu orangnya dalam cerita ke dunia. Allah itu mengampuni orang-orang di dunia ini. Yang bertaubat. Orang-orang yang bertobat, yang kemudian sebelumnya mempunyai kesalahan, kemudian bertobat ya atas kesalahannya sendiri, lalu kemudian membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paham ya Pak Abdul ya? Jadi Yesus ini berkata langsung. Dengar dulu. Yesus ini berkata langsung. Asli ya, langsung ya dalam cerita. Iya Pak Sagala, berkata langsung itu bukan kemudian menjadi manusia Pak Sagala. Kalau Tuhan menjadi manusia itu kan kemudian Tuhan itu kan serupa dengan ciptaannya, serupa dengan ciptaan itu bumi, langit, manusia. Itu kan ciptaan pada awalnya. Saya paham. Kalau Anda memang Yesus yang berkata-kata, tapi di situ Yesus sebagai utusan. Konteksnya di situ Yesus sebagai utusan. Memang Yesus yang mengatakan, tapi sebagai utusan ya, dia sebagai utusan untuk menyampaikan. Utusan itu apa artinya? Untuk menyampaikan. Wakil. Bukan wakilnya Allah untuk di bumi, datang ke sini. Bukan wakil. Jadi apa kalau bukan wakil? Ya, jadi apa kalau bukan wakil? Utusan itu adalah
Allah yang menjadi Ya, apa? manusia, Ah, Firman yang salah, menjadi salah. manusia. Nah, itu Ya, berarti Bapak. ajaran Pak, Bapak saya- itu salah. sama dengan Pak. ajaran agama Pangan. Ardi, Pak. Ajaran agama yang dibuat di bumi, misalnya seperti Hindu, Buddha, itu ada penjelmaan, Pak. Jadi Allah menjelma ke sebagai manusia, Gini, sama dengan utusan Dewa Pak, Siwa, Anda- kan Bapak, itu, Pak. saya nggak nyalain Pak, Anda Pak, karena Pak Anda Sagala, bicara Pak dalam Sagala, konteks manusia. Pak Sagala, Pak Oke? Sagala. Saya Misalnya bicara Pak dalam Sagala, gini Pak, gini Pak. ya, Saya bentar, bicara Pak dalam Sagala. konteks Pak Sagala misalnya Pak Sagala mau ada perlu sama Pak Arif. Pak Sagala nggak sempat. Pak Sagala mengutus orang untuk mengantar segala apa nih ke jumpa Pak Arif. Itu siapa itu? Kan utusan itu. itu kan manusia dengan manusia. Ini kan bicara Tuhan toh Pak. Tuhan datang ke dunia ini yang tidak terlihat menjadi terlihat. Pak, Jadi beda. makanya Anda bicara manusia, manusia kita itu. bicara Tuhan. Kita bicara Tuhan, Iya. Pak. Bukan bicara Waduh, manusia. pakai akal lah Pak. Tuhan datang langsung, masa iya Tuhan mau datang langsung Pak? Utusan itu, tunggu dulu gantian. Utusan itu makna manusianya benar. Saya wakilin Pak, ini Pak, utusan saya diutus Abdul benar. Itu bicara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika Tuhan itu begini. datang langsung ke bumi, Pak, ya. Jika Tuhan langsung datang Begini. ke bumi, ini kan kemudian membantah, Pak, bahwa Yesus kan pernah bilang gitu, Pak, bahwa segala firman-Mu yang Engkau berikan kepadaku, Bapak, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, di sini kan ada hierarki, Pak, bahwa Bapak itu yang punya firman, lalu kemudian diberikan kepada Yesus, kemudian Yesus mengajarkannya kepada umatnya. Kan seperti itu. Apakah Yesus itu Tuhan, Pak? Sama siapa Yang menerima diserahkan? firman itu. Sama siapa diserahkan? Sama siapa diserahkan? Ini bahas Loh, ini iya, sama firman-Mu yang Engkau berikan Iya, kepadaku, ke Bapak, manusia telah lah. kusampaikan kepada mereka. Manusia Artinya lah. ketika Yesus Rahim, biarkan sebagai Bang Arif wujud selesaikan. manusia, Sama manusia ya, lah. sebagai Yesus sebagai wujud manusia, dan pada waktu sebagai pengajar, kan Yesus juga sebagai rabi, Pak, sebagai pengajar. Nah, itu Yesus menyampaikan firman yang diberikan kepada Bapak, ya, oleh Bapak kepada mereka. Mereka itu siapa? Umatnya, murid-muridnya Yesus. Yang berkata itu siapa? Yang berkata ya, yang punya firman itu Allah, Pak, Bapak. Yang punya firman Yang Bapak, berkata Yesus itu yang berkata bahwa segala Yesus firman-Mu, berkata. Bapak, yang telah Engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Kan berarti di sini Yesus pada waktu berstatus sebagai pengajar, sebagai rabi, ini kan mengajarkan tentang firman-firman yang diberikan oleh Allah dan kemudian diajarkan oleh kepada mereka umatnya. Pada saat itu, saat Yesus menjadi pengajar atau rabi. Oke. Sekarang saya tanya Anda. Bisakah Anda ngomong seperti Yesus? Ya nggak bisa lah Pak, orang kita bukan nggak rasul, bisa, kita bukan karena nabi, bukan gimana nabi, sih? bukan rasul. Ini kalau memang nggak bisa berarti berbeda. Iya kan? Iya Anda memang juga nggak berbeda bisa loh. Pak, Karena konteksnya orang ini pilihan. rasul Pak. Ini Gimana sih Bapak ini dari tadi? Gantian dulu. Yang berkuasa berkata-kata itu adalah Yesus. Segala firman-Mu telah kuterima daripadamu, atau segala firman-Mu sudah kuserahkan kepadaku. Siapa yang bisa ngomong kayak itu? Abdon nih ngomong, segala firman-Mu Tuhan telah ada padaku. Ya nggak bisa loh, Pak. Ya oke Karena Pak. dialah yang Oke bisa. Bapak Kenapa? Bapak kalau Iya, Bapak Pak, mengutip karena itu, Yesus itu adalah nabi yang segala- kemudian diberi amanat untuk menyampaikan firman. Sama halnya ketika Allah mewahyukan Al-Quran, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan, lalu kemudian Nabi Muhammad itu menyebarkan firman-firman Allah itu yang kemudian berbentuk Al-Quran kepada umatnya. Sama halnya seperti itu, Pak. Enggak, oke lah kalau Anda samakan. Yang ngomong seperti itu, adakah ada nabi-nabi atau orang-orang segala firman-Mu telah kau sampaikan kepada aku, telah kuterima daripada setiap para Ada siapa yang nabi, ngomong gitu? setiap Siapa para nabinya? nabi itu Pak diutus Siapa sesuai nabinya? dengan tugasnya masing-masing. Jadi para Diutus nabi itu itu. berbeda-beda Pak utusannya. Ini. Yesus mengatakan ya dia itu seorang utusan. Saya tanya yang mengutus Yesus itu siapa Pak? Bapak. Apakah Bapak itu Yesus? Iya. Berarti Bapak Aku mengutus dan Bapak. adalah satu.
Aku dan Bapa adalah satu, itu kata Kalau Yesus. aku dan Bapa adalah satu, berarti dia berlawanan dengan kalimat dia sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu katanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti yang berbuat itu siapa? Bapak. Betul kamu. Ya Apa memang yang betul. diperbuat oleh Yesus? Cuman Bapak aja yang salah paham. Bukan apa yang diperbuat oleh Yesus ada perbuatan Bapa, apa yang diperkataan Yesus adalah perkataan Allah. Berarti dia siapa? Iya Pak, maksudnya di situ ajaran-ajaran Tuhan itu sama dengan ajaran-ajaran Yesus Pak. Itu ajaran-ajaran Tuhan yang diberikan kepada Yesus itu satu ajaran maksudnya Pak. Bukan kemudian Yesus membuat ajaran sendiri, itu harus melalui Bapa. Gini Pak ya, kita komparasikan ke Islam ya Pak ya. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Nabi Muhammad menjadi Tuhan? Tidak. Apa yang dikerjakan? Muhammad itu Pak, utusan Allah, sama seperti Yesus juga itu utusan Allah, manusia seperti kita, cuman diberikan kelebihan kerasulan bagi mereka. Apa bedanya? Muhammad itu manusia terpancar dari air mani. Kalau Yesus tidak, manusia ilahi dia itu. Pak, kalau Bapak bilang seperti itu, Nabi Adam istimewaannya Bapak. Nabi Adam itu juga nggak terpancar dari siapa. Yesus itu merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Astagfirullah. Memang Bapak mau menuhankan orang yang terlahir tanpa seorang ayah. Itu Nabi Adam tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Kenapa kok tidak dituhankan? Adam itu dari tanah, dari dunia ini. Tidak ada Tuhan dari tanah. Tapi proses penciptaannya, Pak, proses penciptaannya kan sama-sama dari Ruhul Kudus, dari kehendak Allah yang kalimatuhu kun fayakun. Tanah itu unsurnya Pak, yang berupa kun fayakun. Isal masih dari mana unsurnya? Bapak ini coba. Astagfirullah, bahasa kalimat sederhana. Iya, kadang-kadang tadi itu katanya mau ini selalu mengargumenkan seakan-akan udah keyakinan ke Islam. Jika aku berkehendak, tapi Bapak jika aku berkehendak, Allah berfirman, Islam jika aku masih bodoh juga. Maka tidak sulit bagiku, maka jadilah. Memang makanya sulit Pak, kemudian di dalam Al-Quran itu innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, termasuk menjadikan manusia tanpa hubungan biologis, kemudian mengampuni dosa manusia, itu berkuasa semuanya. Kalau Allah itu bukan berarti Allah itu tidak butuh untuk kemudian menampakkan dirinya dengan wujud ciptaan yang serupa dengan ciptaannya, yaitu manusia dalam hal ini yang turun ke bumi. Kalau Allah sudah turun ke bumi yang berwujud manusia, ini namanya bukan Allah lagi, Pak, tapi sifatnya sudah sifat baru. Ciptaan itu kan baru, Pak. Ini perbedaan ya. Ini perbedaan manusianya Yesus dan manusia kita. Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, kata Yesus. Ya, kamu baca Yohanes 8 ayat 23. Yesus berkata, betul, Pak, tapi dia bukan Tuhan, Pak, dia utusan. Iya, tunggu dulu, nanti kita bahas. Kamu berasal dari bawah, katanya kepada manusia. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kalau aku dari atas, kenapa harus melalui proses kelahiran seorang manusia ciptaannya, Pak? Ciptaan Tuhan yang berupa Maria. Tunggu dulu saya nih, Pak. Aku dari atas, aku bukan dari dunia ini. Konteksnya di sini berarti Yesus berasal dari atas. Di atas itu siapa? Kalau dari atas itu kan berarti Pak langsung gedebuk, langsung datang dari atas, gedebuk langsung berupa Yesus, Pak. Bukan harus melalui proses. Buktinya kan dia kan dilahirkan dari bawah. Betul, dia datang ke dunia ini buktinya dengan kan cara dilahirkan. Yesus Allah itu menjadi manusia hadir ke dunia dengan cara dilahirkan. Dilahirkan loh. Iya betul. Dilahirkan loh sama Maryam. Betul, dilahirkan. Apa yang salah? Ya, kalau dilahirkan itu artinya itu kan dari bawah kan? Pak. Bapak tidak mempercayai bahwa Yesus itu manusia 100%, Pak, berarti. Manusia seperti kita 100% manusia. Iya kan, Pak? Oke.
Iya, kalau Tapi kalau sama-sama manusia seperti kita, kenapa kemudian Bapak mengkultuskan atau sampai menuhankan Yesus? kamu dengan Adam berbeda, tapi sama-sama manusia. Yesus juga seperti itu, manusia tapi berbeda. Yesus itu manusia ilahi, kamu manusia duniawi. Paham nggak sih? Sama Pak, yang namanya manusia itu hidupnya di muka bumi Pak, di dalam bumi. Kalau Sama seperti manusia ilahi dia kehidupan masih Adam. biasa mimi. Cemana Bapak Iya. ini? Masih makan ikan. Butuh ini Pak, Katanya butuh orang ilahi. asupan nutrisi. Pakai dalil, Orang pakai ilahi, dalil, Pak. pakai ayat, Iya. pakai Enggak, ayat. betul kan, Pak? Dalil. Iya nggak, Jangan sekarang ngarang, dia pakai bisa dalil. kan? Kok ngarang? Iya, pakai Jadi dia dalil. bisa Di mana makan ikan. dia? Di mana dia pakai dalil? Pak, sedikit boleh Pak? Loh iya Pak, kalau secara natural yang namanya manusia itu kan ada ini Pak, apa membuang kotoran-kotoran tiap pagi. Yesus makan ikan goreng, ayam goreng kan, makan roti. Enggak, Tinjau sedikit pisau tadi. tukur. Tadi Pak Abdon mengutip Yohanes berapa Pak yang katanya Yesus bukan dari dunia? Aduh, gak dicatat ya. Saya ambil lagi nih. Ya, nggak apa-apa. Coba sekarang nggak usah gitu Pak. Sekarang Yohanes 8 ayat 3. Oke. Sekarang coba Bapak buka Yohanes 17 ayat 14. Ya, apa bunyinya? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku. Apakah mereka ini Tuhan juga, Pak? Jika dia ikut Yesus, kita bukan dari dunia ini. Oke? Di Yohanes 17:14 Pak, perkataannya aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia. Apakah mereka ini Tuhan juga karena bukan dari dunia? Bukan Tuhan, dia itu kan manusia. Yesus sendiri yang mengatakan perbedaannya, kedatangannya, tentang kemanusiaannya. Siapa bilang dia Tuhan yang orang-orang itu? Iya, Bapak Nggak menuhankan ada Yesus Tuhan. karena perkataan Yesus mengatakan bahwa Yesus bukan dari dunia. Tadi kan saya ngambil perbedaan kita dengan manusianya Yesus. Saya ambil Iya. Yesus sendiri yang ngomong. Iya. Kamu ini dari dunia. Tahu nggak dunia ini? Yesus bukan dari dunia. Apakah benar bisa dibuktikan kamu mati jadi tanah? Kalau Yesus mati nggak ada jadi tanah, dia terangkat ke surga. Iya, paham saya, Pak. apalagi? Jadi di ayat ini yang dikatakan Buktinya Yesus dia ini, dilahirkan. yang dikatakan Yesus ini bahwa mereka itu juga bukan dari dunia. Apa mereka itu Tuhan juga sama seperti Yesus? Jadi nggak Jika bisa kamu- Bapak mengambil kutipan bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 23 itu karena berkata seperti itu dia menjadi Tuhan. Nah, itu dia. Jika Makanya kamu- Pak, jika Pak segala. jika kamu- Kalau memang gantian Anda jawabnya. mempercayai Satu-satu bahwa jawab Yesus saya. itu berasal dari atas, dari langit, itu ayat-ayat Bapak itu dibuang Pak. Ayat Matius 1 ayat 1, Roma 1 ayat 3, yang kemudian alasannya? memunculkan silsilah Yesus itu Pak. Itu dibuang Pak, tidak berlaku berarti itu Pak. Silsilah itu kan keturunannya, bahwa Yesus itu keturunan dari Daud. Loh iya, Kan secara kedagingan di Roma 1 ayat 3 itu Pak, secara kedagingan Yesus itu adalah keturunan dari sperma Daud, berasal dari sperma Daud. Nggak ada kata sperma di situ, Pak. Lihat Roma 1 ayat 3 Pak, Roma 1 ayat 3, secara kedagingan. Kedagingan itu bukan berasal dari air mani, kan nggak ada bicara air mani Ada di Pak, situ. Oleh, original Pak, efeknya Pak, Pak, spermatos. Bapak ini sekolah nggak sih, Pak? Efeknya spermatos Pak, apa itu maknanya berarti Pak? Gini, Pak, gini. mamanya Yesus itu dilahirkan dari mana, Pak? Dari sperma kan? Iya, kalau mamanya Yesus Nah. Maria itu manusia seperti kita. Iya, kalau mamanya pun dilahirkan dari sperma, maka Yesus juga dilahirkan oleh hasil sperma, Pak. Paham nggak sih kalimatnya? Oke, sperma siapa? Oke, itu ada sperma siapa? Mamanya itu hasil Sperma dari siapa? sperma. Dia dilahirkan dari rahim mamanya. Berarti rahim mamanya itu hasil dari sperma juga, Pak. Ya, terus lawan spermanya Maria siapa? Kalau yang Yesusnya memang bukan dari sperma, tapi Tahu. iya, kenapa tapi ngomong sperma? induknya itu hasil dari sperma, Pak. Induknya Yesus. Paham nggak sih? Makanya Pak, saya bilang tadi Pak, ya Jadi Roma gini, 1 ayat 3 dan Matius 1 itu dihapus saja Pak. Kenapa Tapi dihapus? memang susah lah kalau ngomong sama orang yang Loh kira-kira. iya, kalau memang ini, Yesus ini. itu berasal dari atas, langsung ketebuk Kamu dari susah, atas, terus kemudian datang ke bumi langsung ketebuk.
kamu susah menangkap omongan ini karena kamu memang gini gantian dulu. Pak Libra, izin menurutnya mau sholat Isya dulu. Percuma ngomong sama orang yang bodoh, yang bodoh jadi pelihara. Ya, assalamualaikum. Kamu nggak kenal Tuhan, makanya kamu bilang bodoh. Kamu bingung tentang Tuhan. Lah tadi kamu yang mengatakan kamu cari Tuhan. Lah, kok tuduh orang lagi? Yang bingung abang sama Tuhan sebenarnya. Saya omongin sama kamu orang itu harus mencari Tuhan. Kalau saya kan ngomong. Lah tadi kan kamu mengatakan kamu cari Tuhan, masuk ke begini, masuk ke komal-komal. Betul. Lah tadi kamu mengakui, kok menuduh lagi kok? Untuk tadi kamu sendiri mengakui dari awal. Kata ini nanti untuk Pak kamu. Nanti Pak Abdon di akhir zaman nanti apa kata Yesus nanti ketika dia turun kembali? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, melakukan kehendak Bapaknya. Yang memanggil dia Tuhan malah tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Pak. Inilah kadang-kadang pemahaman. Teruskan dulu ayatnya. Teruskan dulu. Oh, mau diteruskan ngunyusup lagi, Pak. Pada hari terakhir pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu. Sekarang siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Ya, sebentar dulu, saya tanya dulu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Oke, aku teruskan. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, ya amin ya. Ya amin. Jadi yang dienyahkan di situ siapa? Orang yang memanggil dia Tuhan. Bukan. Orang yang dienyahkan di situ siapa? Orang yang berbuat jahat. Bukan orang yang berbuat jahat dikatakan di situ. Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan mereka? Sebentar. Kenapa mereka dikatakan pembuat kejahatan? Karena mereka memanggil Yesus itu Tuhan. Karena mereka membuat demi nama Yesus. Karena mereka mengusir setan demi nama Yesus. Udah. Kan begitu. Gantian ya, saya terangin. Ya, saya terangin. Jadi, ketika di hari kiamat di akhir zaman nanti, semua manusia akan menyebut Yesus adalah Tuhan, akan berseru kepadanya. Tunggu dulu, jangan jawab dulu, dulu. Silakan. Kenapa Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal engkau"? Banyak orang mengatasnamakan Tuhan, tapi perbuatannya jahat. Berasumsi terus, Pak, berasumsi terus. Ya, bukan, enyahlah kamu yang berbuat kejahatan. Dia manggil Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, tapi dia berbuat jahat. Enyahlah orang seperti itu. Makanya Bapak ini nggak paham kalimat. Di dalam kalimat itu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kalimat itu, Pak, dikatakan Bang Abdon. Yo. Coba dulu pahami apa yang disampaikan tadi. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa yang menyampaikan dan firman yang mana yang kepada siapa disampaikan firman ini? Nah, tadi ada penyampaian dosamu telah diampuni. Nah, di kata diampuni ini dari mana kata-katanya? Ataukah kata dari Yesus sendiri atau dari firman yang diberi atau firman yang disampaikan sebagaimana di dalam Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan apa yang aku sampaikan. Coba pahami dulu, Bang. Oke, jadi gini. Tidak seorang pun saya jawab ya. Masalah utusan, masalah siapa yang ngomong, masalah firman ini dari siapa, gini. Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa. Ini kata Yesus. Bang, itu udah lari. Saya menyampaikan kepada Abang, dosamu telah diampuni. Apakah perkataan ini dari perkataan Yesus sendiri atau firman yang disampaikan melalui Yesus? Iya, saya jawab ya. Saya jawab. Tidak seorang pun, Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Itu kata Yesus. Menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 18.
Gimana Bang? Coba bisa ulangi. Ini. Bisa diulangi? Tidak seorang pun mengambilnya. Yohanes 10 ayat 18, ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun yang mengambil daripada Yesus. Tidak seorang pun, siapapun itu, oke? Okay? Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 18. Nah, artinya di sini ketika Yesus tugas dari siapa, Bang? Bapakku. Dari Bapakku. Paham ya? Berarti siapa yang memberi tugas? Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong siapa? Allah, Bang. Astagfirullahaladzim. Gak bisa, Bang. Siapa yang Nggak nyambung tugas? Bapak ini, Bang. Kan ada Nggak nyambung, kata nyerah, tugas. Gini. Bukan nggak nyambung gini. Yang ngomong itu ini Bang. Saya kasih sama Abang contohnya gini, Bang. Abang adalah pekerja di dalam sebuah kantor. Saya bilang, gajimu telah dikeluarkan. Yang mengeluarkan itu saya atau siapa, Bang? Siapa yang ngomong? Aku yang nyampaikan, gajimu telah dikeluarkan. Yang memberi gaji itu aku atau siapa, Bang? Siapa yang ngomong itu? Aku, Bang, yang nyampaikan. Seandainya Abang bekerja di sebuah perkantoran ini, dan aku bilang pada akhir kerja, aku bilang gajimu telah dikeluarkan. Aku yang mengeluarkan gaji atau orang lain, Bang? Yang ngomong siapa? Segala perbuatan yang aku lakukan bukan atas kehendakku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Ayo, gimana ini, Pak? Satu-satu dulu lah. Yang ngomong siapa? Iya, itu. Katanya tadi Yesus atas kehendaknya Yesus. Yang berbunyi bahwa segala pekerjaan dan perbuatanku bukan datang atas kehendakku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Ayo. Ada yang salah nggak itu? Loh iya, tadi Bapak bilangnya kan atas kehendak Yesus. Ini malah kehendak Bapak, bukan atas kehendakku sendiri. Jadi atas kehendak siapa yang diperbuat oleh Yesus? Tetapi atas kehendak Bapak yang telah mengutus aku. Betul. Perbuatan Yesus itu kehendak siapa? Loh iya, atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Berarti apa yang diperbuat Yesus, apa yang dikatakan Yesus adalah gini. Apa yang diperbuat Yesus adalah perbuatan Allah, apa yang dikatakan Yesus adalah perkataan Allah. Kamu hanya bingung karena dia itu kamu lihat. Andai Yesus sudah kamu lihat, kamu percaya. Itu jadi ini kan sudah menjadi agak terang benderang, Pak, bahwa di sini sebenarnya Yesus itu hanyalah sebagai utusan Bapa. Segala firman itu berasal dari Bapa. Yang menjadi manusia. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, berarti perbuatan Yesus perbuatan siapa? Perbuatan yang berasal dari Bapa. Bukan perbuatan siapa? Berarti perbuatan Bapa. Ya kan? Benar nggak? Berarti Yesus bukan Bapa, kan gitu, Bang. Segala yang diperlakukan saya mau tanya nih, Bang Abdon, dalam kemanusiaannya bagi kamu. Bang Abdon, gitu. Bang Abdon, saya mau bertanya nih, Bang Abdon. Menurut Bang Abdon, pengertian ini segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini maksudnya apa, Bang Abdon? Segala sesuatu perkataan Allah telah disampaikan ke seluruh manusia. Segala mujizatnya. Perkataan apa aja yang disampaikan? Tunggu dulu. Apa yang perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang telah disampaikannya? Coba dulu, Bang. Percayalah kepadaku. Jika engkau tidak percaya kepadaku, engkau akan mati dalam dosamu. Paham? Percayalah kepadaku. Jika engkau tidak percaya kepadaku, engkau akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya Yesus adalah Allah, kamu akan hilang panduan kamu. Paham nggak? Itu kan asumsi Bapak. Itu percaya kepada Yesus sebagai utusan, Pak. Percaya sebagai apa, Bang? Itu percaya Yesus sebagai utusan dan Bapak yang mengutus aku. Allah sebagai Bapa melihat aku, kata Yesus. Makanya ada murid-muridnya berkata gini, Guru, murid-muridnya memanggilnya dengan Guru. Guru, tunjukkanlah Allah itu kepada kami, itu sudah cukup. Kata Filipus, salah satu murid dari Yesus. Apa kejawab Yesus? Berapa lama engkau Filipus berapa lama engkau tinggal bersamaku? Tetapi mengapa engkau tidak mengenal aku? Melihat aku adalah melihat Bapa. Terang kan?
Jadi keterbatasan. Oke bang, ini bang, tunggu bang, diterusi bang. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Betul. Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti di sini segala sesuatu atas kehendak Bapa. Pinter. Berarti apa yang dilakukan oleh Yesus? Pinter ya? Apa yang dilakukan? Apa yang diperbuat oleh Yesus adalah perbuatan siapa? Ya perbuatan Bapak. Kan? Betul. Ya. Nah, ya memang apa betul, yang Bang. Berarti perbuatan Bapak. Nah, ini tanya lagi nih. Ini udah mulai pintar nih. Nah, di Lukas 4 ayat 8, sembahlah Allah saja dan hanya kepada Allah lah berbakti saja. Itu perkataan siapa? Yesus. Loh, kok nggak Bapak? Lah, Kok Yesus nggak itu Bapak? siapa? Yesus itu siapa? Ya udah, sembahlah Allah Bapa. Yesus itu siapa? Allah Bapa. Jadi Yesus sebagai apa? Sebagai Bapa. Sebagai Bapa. Loh ya Allah. Sebagai Bapak, astagfirullahaladzim. Aku dan Bapa adalah satu. Pak, di rumah ada BPJS, Pak. Gini. Kamu kenal Bapa enggak? Kenal Bapa enggak? Jawab Ya, dulu. Pak, Bapak BPJS ada di rumah. Kamu kenal Allah enggak? Kamu kenal Allah enggak? Kalau Ya, kamu kenal tidak tahu mengenal ini, kalau kamu tidak mengenal Allah, makanya kamu kebingungan di sini. Siapa yang bilang orang Islam nggak mengenal Allah? Mana dalilmu? Ya, surat At-Taha ayat 14. Apa bunyinya? Akulah Allah Tuhan. Gimana tuh kalimatnya? Sebentar. Surat Taha ayat 14. Iya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Apakah kamu mengenalnya? Lah, gimana sih pertanyaannya? Loh, gimana sih? Kamu pernah melihat atau mengenalnya enggak? Kami mengenal Allah tanpa harus melihatnya. Bang Abdon, gini Bang Abdon. Bang Abdon. Tunggu dulu. Bang Abdon. Jika kamu Bang Abdon, menurut Abang pencipta itu kekal atau tidak kekal? Ya, kekal dong. Kekal. Ini pintar sedikit lagi. Pintar. Yesus mati atau tidak? Mati. Yesus tadi sebagai siapa, Bang? Bapak. Sebagai apa itu? Sebagai Bapak. Berarti Bapak Apanya mati? Wujudnya. Loh ya Pernah tidak Allah. kekal, Bang. Aku nyerah Bang, aku adu goblok nyerah, aku pamit aku duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kamu tidak mengenal Allah, kamu nggak mengenal Tuhan, maka kamu bingung. Yesus sudah mengatakan. Berarti Yesus bukan apa? Berarti manusianya. Berarti yang pada diri Yesus itu firman-Nya. Firman-Nya apa saja, Bang? Kok firman-Nya apa saja? Semua yang ada kamu ciptakan. Loh, nanti kita bilang Yesus itu adalah Bapa, wujud Bapa itu sendiri. Yesus Bapa mati. Gimana ya, Bang? Firman itu apa sih? Kok kamu ngomong firman itu apa? Aku tanya lagi ya, Bang. Yesus Bapa Allah pencipta itu kekal tidak? Jawab dulu, dari tadi nanya terus. Firman itu apa? Pencipta itu kekal tidak? Yesus juga kekal, jangankan mencipta. Bang Rohin Yesus bisa kekal. gantian dulu Bang Rohin ya. Bang Rohin ada rekan satu mau naik satu. Ya, oke. Ya kan artinya kan gini loh. Oke, siap. Kita kan nanti step saya by naikkan step. lagi saudaraku. Bang, nggak apa-apa saya turun dulu Bang. Saya mau cari makan dulu Bang. Bang. Oh, udah keluar ya. Saya nyerah kalau adu goblok, saya nyerah. Bukan adu goblok, kamu harus pelajari Tuhan. Kok adu goblok loh? Kamu belum mengenal Tuhan, makanya kamu bingung. Iya gimana sih Pak? Kalimat-kalimat sederhana sebegitu aja Bapak nggak paham gimana sih? Yesus yang Iya loh, Bang Abdon. mengatakan dia Bang bukan Abdon, Tuhan. ini pertanyaannya simpel semua, Bang Abdon. Saya mau bertanya enggak ke ayat dulu. Saya bertanya, pencipta itu kekal tidak? Kekal. Yesus mati tidak? Mati. Yesus adalah apa? Bapa. Bapa. Terus? Berarti Bapa Nggak ada Bapa mati. Roh itu nggak mati.
Bapak itu apa artinya? Makanya saya ajarin Bapak itu apa artinya. Tapi kamu bilang tadi Yesus adalah Bapa. Iya, Bapak itu apa artinya? Jawab dulu, jangan nanya terus. Oke. Apa arti Bapak itu apa, Bang Abdon? Tanya sama saya, Bapak itu apa artinya? Allah itu apa artinya? Aku mau bertanya dulu. Aku anggap aja diriku nggak tahu. Allah itu apa, Bang Abdon? Kalau di Alkitab itu tertulis, Allah itu adalah ruh. Ruh itu nggak pernah mati, pahami? Tetapi ketika ruh Allah itu nujul menjadi manusia, itu yang kamu lihat dagingnya. Tetapi kematian Yesus bukan mati seperti kita. Dia terangkat lagi ke surga dan hidup. Jangan samakan sama kita, bahwa Yesus adalah penguasa kematian dan penguasa kehidupan, karena dia Tuhan atas kematian dan Tuhan atas kehidupan. Kalau kamu mati, kalau Yesus juga berkuasa ngebangkitin kamu, siapa yang bangkitin kamu? Yesus berkuasa Berarti dalam kamu kematian. percaya kepada siapa nih Bang Abdon? Kepada Yesus yang terlihat, Allah yang terlihat, Bapa yang terlihat adalah Yesus. Kamu hanya mampu pakai mata Bapa yang kamu. terlihat. Aduh, pusing aku nih. Kalau Yesus dalam kemuliaannya itu roh, kamu nggak bisa lihat. Karena dia nujul menjadi manusia, makanya kamu bisa lihat. Akulah dia, kata Yesus, melihat aku adalah melihat Bapa. Murid-murid Yesus juga bingungan, berkata kepada Yesus, itu siapa? Pengen murid-muridnya pengen ketemu, pengen melihat Allah. Guru, tunjukkanlah Allah itu kepada kami, itu sudah cukup pada kami. Yesus berkata, sudah berapa lama kamu bersama aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Melihat aku adalah melihat Allah. Kan simple loh. Loh iya, tapi kan dua oknum itu Pak Madon. Tidak. Melihat aku sama dengan melihat Allah. Bukan kemudian satu. Itu kan ada dua oknum. Saya tanya kamu berapa oknum? Loh, saya satu oknum. Bohong kamu satu oknum. Loh iya, satu tubuh kan? Bukan ada dua tubuh kan? Kamu punya roh? Loh iya. Tapi roh ini dari Allah semuanya. Bukan, kamu punya roh enggak? Iya punya. Nah, berarti ada berapa itu? Ada banyak di tubuh saya itu, ada roh, ada pikiran, ada akal, ada nafsu. Berarti jika kamu punya tubuh, punya roh, punya jiwa atau punya perkataan, artinya kamu ada berapa? Tetap satu kan? Loh iya, memang saya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, tapi natur yang terlihat itu adalah dirimu. Kata-kata. Loh iya, apa bedanya Pak dengan Yesus Pak? Saya sebagai manusia dengan Yesus sebagai manusia, sama-sama punya roh. Kemudian ketika jasadnya sudah mati, saya mati, Yesus mati, roh saya dan roh Yesus juga masih ada. Tetapi kalau di Islam itu disimpan lagi ke Lauhul Mahfuz kan seperti itu. Ya. Kamu mati jadi tanah busuk. Loh iya, Yesus tapi roh saya sudah mati Pak, diangkat oleh Allah ke Lauhul Mahfuz untuk nanti untuk bersaksi nanti. Iya, Yesus mati tidak jadi busuk, dia terangkat ke surga. Oke? Paham ya bedanya? Oke, saya paham itu Pak. Sekarang saya tanya Pak. Iya karena memang Yesus itu Pak, itu adalah Nabi, Rasul yang diberi keistimewaan oleh Allah. Tidak sama seperti saya, jasadnya langsung busuk. Tetapi kalau Yesus itu belum mati dan diangkat, dia tawafakum. Itu ditidurkan kemudian diangkat oleh Allah ke atas langit. Nabi itu manusia enggak? Nabi manusia, cuman Nabi diberi mukjizat. Kalau mati jadi tanah enggak? Kalau mati semua nabi itu pasti jadi tanah, termasuk Nabi Muhammad. Betul. Cuman Yesus, itu jasadnya saja, rohnya itu ada. Yesus mati jadi tanah enggak? Yesus itu sampai sekarang belum mati, karena belum mati. Nanti setelah mati tetap jadi tanah juga. Itu pinter. Loh iya. Berbeda kan? Berbeda kan? Loh iya, karena Yesus belum mati Pak, belum jadi tanah. Yesus itu diangkat kembali oleh Allah. Yesus sudah mati. Siapa yang bilang Yesus sudah mati? Siapa yang bilang Yesus sudah mati, Bang Abdon? Saya tanya dulu. Loh iya. Apa itu? Siapa yang menyatakan Yesus sudah mati? Loh, dia memang mati dan terangkat kembali, bangkit kembali. Siapa? Biar buka dulu ayatmu menyatakan Yesus itu tidak mati. Lah, kamu ini ngomong apa? Buka aja ayatnya. Enggak, biar katakan. Mau mendengar? Parah ini. Mau mendengar tidak? Ya kok mau mendengar? Saya dari tadi mau mendengar tidak? Angel. Dari tadi. Enggak, mau mendengar tidak?
Kok dari 5 jam? Enggak, sekarang saya mau menyatakan Yesus tidak mati. Mau mendengar tidak? Sampai kiamat juga nggak paham dia ini. Bacakan aja. Kamu nggak kenal Tuhan. Oke. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Nah, Apa hubungannya? itu roti ini berarti hal yang baik, batu ini adalah keburukan. Lanjut, tunggu dulu, lanjut dulu. Aduh. Diam dulu biar ku katakan bahwasanya Yesus itu tidak mati. Inilah sesungguhnya. Matius 7 ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Berarti ikan ini adalah sesuatu yang enak. Ular ini mematikan. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang jahat kepada anakmu, apalah yang baik pada anakmu, apalah Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Saya tanya, sebelum Yesus mati permintaannya apa? Dia yang mohon. Apa sih permintaannya? Ambillah cawan ini. Apa permintaan? Apa? Coba dulu. Sebelum Yesus mati, dia berkata di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti apa kau hendaki. Menurut Bapak, Yesus menyetujui permintaan Yesus atau tidak ini? Atau memberi kematian? Kamu ngomongnya lompat-lompat ayat yang pertama tentang anjing itu kemana? Bahas dulu anjing. Ini perkataan Yesus loh. Memberikan makanan itu tadi, itu ayat pertama tadi, tujuannya apa? Kita bicara kematian, kamu lari tentang makanan. Loh, itu memberi makanan itu sesuatu yang diminta dengan kebaikan, Bang. Jangan mengelak, Bang. Jangan mengelak. Bicara kematian. Abang meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta rezeki pada hari ini. Adakah Allah akan memberi Anda membuat Anda menjadi miskin? Tidak akan, Bang. Tidak akan. Saya yakin sesuatu yang Abang minta dengan yang minta yang itu hal yang baik akan diberi yang baik. Saya yakin itu, Bang. Kita bicara kematian, kok kamu lari-lari kemana-mana sih? Nah, kamu berarti kan Abang nggak menerima. Itu jawabannya, Bang. Oh, itu aja. Kamu kan bilang tadi, apakah manusia Yesus itu mati? Bukan. Kamu bilang kok lari kemana-mana, nggak nyambung loh ayat kamu yang kamu sampaikan. Kita makanya saya bilang, Bang, Yesus itu tidak mati. Siapa yang bilang mati? Dia aja sebelum mati berdoa loh, Bang. Lah kok lari ke sana lagi loh? Kok Abang nggak percaya? Buka lagi, Bang, dulu Matius 26:38, Bang. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, Bang. Hatiku sangat sedih, kata Yesus, seperti mau mati rasanya. Apakah Bapak akan membuat kematian atau malah melindungi? Kutanya dulu sama Bang. Nggak nyambung, saya nggak mau ngomongin kamu nih. Dalilnya kamu nggak nyambung? Apa? Kita bicara kematian. Bang, kamu bilang kan Yesus mati. Dengan pernyataan ini Yesus tidak akan dimatikan, Bang. Karena segala permintaan yang diminta kepada Allah Bapa akan dikabulkan. Gini loh, gini ya. Kalau kamu bicara, saya bilang mati, kamu bilang enggak. Mana dalil Yesus tidak mati? Itu yang kamu cari. Ini lompat sana, lompat sini, makan lah, anjing lah. Aneh lu. Mana cari Yesus tidak mati? Susah. Enggak susah, Bang. Susah nangkepnya samamu ya, susah. Bukan. Kamu bilang udahlah, Bang, nggak gini aja lah, Bang. Coba pahami kitab-kitab Anda, Bible Anda. Coba dulu, Bang. Pahami dulu, Bang, apa yang dimaksud dengan firman. Siapa yang memberi firman. Aku harap Abang bisa menerimanya. Aku harap Abang bisa mendapatkan hidayah. Coba dulu, Bang, pelan-pelan pahami dulu, Bang. Pantaskah pencipta itu menjadi seorang ciptaan? Pantaskah pencipta itu mati dengan ciptaannya sendiri? Itu aja, Bang. Kamu ngomong ciptaan, pantaskah siapa yang dicipta? Yang berkuasa itu malah, pantaskah orang yang memberikan kedudukan suatu neraka dan kedudukan surga kepada hambanya, dia yang malah diberikan kedudukan neraka kepada hambanya, kepada penciptaannya? Yesus itu diberi neraka, Bang, sama ciptaannya. Dimatikan, disiksa sebagaimana neraka diberikan kepada umatnya, Bang. Kalau coba dulu, Bang, pahami dulu, Bang. Malah ini Bang Sagala akan terjebak dengan ayat-ayatnya sendiri nanti.
Nggak Bahwa apa-apa Yesus itu kan juga manusia yang bernyawa. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian, Bang. Termasuk Yesus sendiri. Dia bangkit kembali kan? Loh iya Bang, itu bangkit kembali karena atas mukjizat Allah, diangkat oleh Allah ya tawafakum. Kalau nggak dibangkitin, siapa yang ada ceritanya gitu loh. Semua manusia Loh mati. iya Allah mengangkatnya itu. Allah yang mengangkatnya itu. Bukan ucuk-ucuk atas kehendak Yesus, bukan. Siapa yang ngomong Yesus itu? itu nanti akan dibangkitkan kembali dan akan turun lagi ke bumi sebagaimana bentuk semula. Sebagaimana bentuk semula. Ayatnya mana? 1 Yohanes 3 ayat 2. Apa katanya? Dia baca. Ya bacakan, kami yang bawa ini kok. Loh iya abang yang punya kitab. Oke, Yohanes berapa? 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes, ya kayak gitu maksud saya. Jangan ngelatur tapi nggak pakai dal. 1 Yohanes ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 2. 2. Itu ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini malah menguatkan Iya, Dia akan kembali bangkit lagi dengan keadaan Yesus ketika masih ada di bumi itu, sama dengan ketika bangkit kedua kalinya. Ya terus maksudnya apa? Loh iya maksudnya apa? Yesus bangkit di waktu di bumi kan sebagai manusia. Nanti dibangkitkan kembali dan turun lagi ke bumi juga dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Sebagai manusia iya, kan? apa? Sebagai manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Bang Abdon, kita nggak usah panjang lebar deh. Ini saya minta dulu Bang. Kebenaran dari ayat Lukas 24 ayat 44 sampai 46 Bang. Coba Bang dulu Bang. Coba dulu benar tidak ini perkataan Lukas atau perkataan siapa Bang? Coba dulu Bang. Lukas berapa? Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Lukas 24 sampai 46. Tunggu Lukas 24. Terus ayat berapa? 44 sampai 46. 44 ya. 44. Oke. Dari pertama. Dari mana? Manjang ini, banyak banget ini. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Enggak panjang kok Bang, 2 baris saja Bang, 44 sampai 46. Oke, saya bacakan. Katanya kepada mereka, ya. Saya ambil dulu siapa yang ngomong ini, ya berkata kepada mereka. Lalu mereka memberi kepadanya goreng, oke. 44, ya. 44. Lalu ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Bukan itu Bang. Yang ada tertulis demikian. Lukas berapa? Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ya ini Lukas 24. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Oh beda berarti Bang, beda itu Bang, beda bukan itu Bang. Yang ada tertulis di kitab di demikian di kitab apa itu Bang? Ayat berapa itu Bang? Bang Arif coba bisa cek dulu Bang. Saya lupa pula ya Bang. Ini Lukas 24. Yang gimana bunyinya? Bukakan Lukas ayat 4 Bang. Lukas berapa? Yang ada tertulis di demikian Bang, aku lupa pula ayatnya apanya itu Bang, ayatnya Bang. Saya cari dulu.
Ada